Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi layanan jaringan kelas 11 semester 1. Baiklah, saya Supriyadi dari SMK Negeri 1 Kota Barat ingin menjelaskan perangkat pembelajaran tentang komunikasi data. Materi teknologi layanan jaringan kelas 11 yang pertama yaitu kompetensi dasarnya yaitu 3.1 memahami ragam komunikasi data. 4.1-nya menyajikan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ragam aplikasi komunikasi data. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan karakteristik ragam aplikasi komunikasi data. Dan yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi berbagai standar komunikasi data serta menyebutkan berbagai standar komunikasi data. Baiklah, yang pertama yaitu ada konsep komunikasi data. Kata kunci utama materi ini adalah komunikasi. Jadi kita setiap hari mungkin Anda selalu melakukan komunikasi baik diri sendiri maupun dengan orang lain. Komunikasi dengan diri sendiri seperti bertanya-tanya tentang suatu hal yang akan dijawab oleh hati dan pikiran. Contoh, berapakah nilai 1 ditambah 2? Intinya kita bertanya-tanya, berapa? Dan selanjutnya yaitu komunikasi dengan orang lain. Seperti berbicara, berdiskusi, kita bertemu dengan orang lain yaitu dengan cara berdiskusi, curhat, dan lain-lain. Ada komponennya. Di sini ada penjelasan tentang komponen utama dalam berkomunikasi. Yang pertama ada pengirim pesan, yang kedua ada penerima pesan, yang ketiga informasi, yang keempat ada media, dan yang ketiga ada umpan balik. Nah, di sini perlu diketahui bahwa komponen dalam komunikasi itu yang harus ada pengirim. Jadi harus ada pengirim dan penerima. Di situ yang dikirim dan diterima itu adalah informasi. Dan selanjutnya ada media yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi, dan sebaliknya nanti ada feedbacknya atau umpan balik dari komunikasi. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi, yaitu komunikasi secara verbal, lisan ya. Komunikasi ini disampaikan secara lisan seperti kata-kata, ucapan sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ini ada contohnya. Ada kita berkomunikasi dengan ucapan. Contohnya selamat siang, selamat pagi. Ini contoh. Selanjutnya ada komunikasi secara nonverbal, yang isyarat bahasa tubuh. Nah, ini komunikasi ini cenderung menggunakan aspek gerakan belah tubuh atau body language apabila tidak ada bahasa verbal yang dimengerti oleh keduanya. Jadi ini ada komunikasi dengan bahasa tubuh atau gerakan tangan. Selanjutnya ada terdapat komunikasi alternatif yaitu nonverbal dengan menggunakan gerak badan untuk menunjukkan sikap tertentu. Ada yang menggerak kepala, ada yang tangan menunjuk, itu mempunyai arti masing-masing. Nah, ini adalah komunikasi secara nonverbal, isyarat dan bahasa tubuh. Selanjutnya ada komunikasi secara tertulis. Di sini ada jenis komunikasi memanfaatkan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, serta kode berupa tanda, simbol, dan tipografi untuk memberikan informasi kepada komunikan dalam memahami konten pesan yang disampaikan. Nah, di sini bisa kita contohkan yaitu email ya. Pengiriman email itu bisa berbentuk tulisan, gambar, ya, simbol, video, audio. Nah, di sini juga ada berita. Berita juga menyampaikan informasi ya, informasi seperti
gambar ya, maksudnya berita gitu di koran gitu ya. Dan di sini juga ada chatting ya, chatting itu juga itu komunikasi secara tertulis. Jadi WhatsApp zaman sekarang ya, WhatsApp. Selanjutnya lingkup area komunikasi. Komunikasi secara internal, penyampaian ide atau gagasan dilakukan secara tertutup dalam ruang lingkup terbatas. Nah, di sini ada meeting ya. Jadi ada komunikasi, area komunikasinya ini secara internal, yaitu di ruang rapat ya, meeting. Bisa kita contohkan di kantor-kantor atau di sekolah ya, atau di perusahaan-perusahaan. Selanjutnya yang kedua ada komunikasi secara eksternal. Merupakan model komunikasi yang telah melibatkan pihak luar dalam menyampaikan gagasan atau pesan. Nah, di sini bisa kita contohkan seperti di televisi ya, yaitu komunikasi secara eksternal. Merupakan komunikasi yang melibatkan masyarakat luas, menyampaikan informasi, mungkin ada penangkapan pejabat, ada banjir. Nah, ada lagi pesan-pesan yang mungkin bisa melibatkan masyarakat luas, ada informasi penerimaan P3K. Nah, di situ itu adalah menyampaikan gagasan atau pesan kepada masyarakat luas melalui media televisi. Yang keempat, metode komunikasi secara tidak langsung. Metode penyampaian pesan yang dilakukan tanpa harus bertatap muka atau face to face. Ya, jadi ada metode penyampaian pesan yang dilakukan tanpa harus bertatap muka, yaitu face to face, yaitu komunikasi secara tidak langsung. Seperti video call ya. Jadi jarak jauh kita bisa berkomunikasi yang tidak langsung, tapi kita bisa bertatap muka dengan video call. Selanjutnya ada chatting dan ada telepon. Telepon juga termasuk komunikasi secara tidak langsung. Selanjutnya itu komunikasi secara langsung. Di sini merupakan cara penyampaian pesan yang banyak dilakukan oleh pada umumnya. Dengan metode ini, komunikator dan komunikan selalu bertatap muka ketika melakukan aktivitas komunikasi tanpa adanya bantuan media atau peralatan lainnya. Yaitu komunikasi langsung, kita langsung bertatap muka, kita langsung bisa berdiskusi. Nah, di situ adalah komunikasi secara langsung, bertatap muka. Nah, selanjutnya setelah ada pembelajaran materi ini, bisa disimpulkan bahwa komunikasi data itu yang sering kita jumpai, yaitu kita contohkan untuk zaman-zaman era 4.0, yaitu WhatsApp ya, yaitu komunikasi data, yaitu pengiriman pesan-pesan dan email. Itu contoh kecil. Dan di sini selanjutnya ada kuis ya, atau pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak sekalian. Yang kuis pertama yaitu kumpulkan dari fakta atau simbol merupakan pengertian dari apa. Dan yang kedua, proses pengiriman dan penerimaan data dari dua perangkat, device atau lebih yang terhubung dalam satu jaringan merupakan pengertian dari apa. Nah, mungkin itu saja penyampaian materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan materi atau tugas pembelajaran menggunakan kanvas ini bisa bermanfaat, dan saya berterima kasih kepada Ibu Nia yang sudah memberikan tutorialnya dalam membuat media pembelajaran. Mungkin untuk kedepannya akan saya perbaiki lagi dan akan saya modifikasi sesuai dengan materi-materi yang saya ajarkan. Saja penyampaian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.